saya memandang ada beberapa hal yang prinsipil. Kenapa ini penting agar seluruh anak muda Indonesia mengambil bagian? Karena instrumen strategis di penyangga bangsa ini masih ada di level partai politik. Untuk selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Yunda Linda Buamona selaku Presidium Forhati Maluku Utara. Waktu dan roomnya kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Bagi saya kesempatan kali ini sangat menarik ketika seluruh anak muda Indonesia mengambil bagian untuk mendiskusikan soal parliamentary threshold. Tentu banyak hal yang sudah disampaikan beberapa narasumber yang sebelumnya, tetapi dalam pandangan saya bahwa dari pemilu ke pemilu, mulai dari 2014, 2009, yang standar parliamentary threshold-nya di angka 25%, kemudian 2014, kemudian 2019, dan kita sedang dari perjalanan kesejarahan itu kita sedang melakukan ikhtiar untuk bagaimana merancang anak-anak muda mengambil bagian dalam merancang bangun soal parliamentary threshold itu diterapkan. Mohon maaf Yunda, suaranya agak kecil. Suaranya mungkin ya. Iya. Mohon maaf, apakah suara saya tidak tercover? Terdengar ini. Oke. Jadi kalau dalam pandangan saya dari beberapa narasumber sudah banyak sampaikan mengulas terutama dari sisi regulasi. Nah, saya memandang forum-forum seperti ini menjadi menarik ketika anak muda Indonesia kita mengambil bagian untuk mendiskusikan ini, bahwa belajar dari pengalaman Pilpres dari tahun ke tahun, dari 2009, 2014, 2019, kemudian kita melakukan langkah proyeksi, langkah ikhtiar, bagaimana Pilpres itu, parliamentary threshold pentingkah masih untuk diterapkan pada Pilpres berikut. Nah, saya memandang ada beberapa hal yang prinsipil. Kenapa ini penting agar seluruh anak muda Indonesia mengambil bagian? Karena instrumen strategis di penyangga bangsa ini masih ada di level partai politik. Nah, partai politik itu juga memiliki treatment tersendiri untuk bagaimana mengkonsolidasi secara rapi, mengambil bagian penting, meyakinkan rakyat, sehingga sanggup mendulang suara yang diperoleh partai politik. Nah, kalau misalnya partai politik kemudian menjadi instrumen strategis untuk mengusung calon presiden, saya kira ini juga adalah bagian dari apresiasi atas kerja keras. Kenapa? Karena memang suara yang diperoleh partai politik itu sudah sangat ditentukan oleh sistem, mekanisme, kesungguhan partai politik itu bekerja masing-masing. Nah, kalau itu dilakukan dan dievaluasi dari tahun ke tahun, dari 5 tahun sebelumnya, kemudian kita melakukan ikhtiar ke depan, saya pengen menggarisbawahi beberapa hal, bahwa tugas kita itu tidak mudah, apalagi untuk soal mengusung parliamentary threshold di 2024 ke depan. Tantangan zaman itu semakin berat. Itu tugas kita, apalagi pasca penetapan perpindahan ibu kota negara, itu tentu banyak tugas dan tanggung jawab anak-anak muda Indonesia, termasuk kita yang saat ini sedang duduk untuk men-sharing gagasan-gagasan, sehingga itu sanggup kita hadirkan. Nah, kita pelajari misalnya dari Pilpres 2019, Pilpres 2014, Pak Jokowi JK misalnya, kemudian 33,15%, Prabowo
46,85% misalnya. Ini adalah bagian dari akumulasi usungan partai politik. Partai politik. Tetapi bukankah partai politik itu ketika mendapat suara itu juga butuh konsolidasi, butuh kerja keras, butuh kesungguhan. Nah, itu juga bagian dari loyalitas mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia tentunya. Dengan cara mereka membranding, menjaga image partai politik, itu adalah soal internal partai politik masing-masing. Tetapi tentu itu mereka lakukan dalam rangka untuk menjaga tadi, bahwa kita masih meyakini Indonesia masih berdaulat dengan kerjaan partai politiknya. Sehingga adalah istilah bahwa partai besar, partai sedang, partai kecil, dan seterusnya. Itu. Olehnya itu, kalau misalnya Pilpres 2019 kita sajikan dalam konteks data, misalnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin di angka 55,50%, kemudian Pak Prabowo 44,50%. Saya pikir presentasi yang masih luar biasa, menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kita yang tampil dalam Pilpres itu benar-benar fighter. Mereka figur gitu. Mereka figur yang sangat dicintai. Tetapi bukankah selisih satu suara itu menunjukkan legitimasi? Dan itu penting untuk kita apresiasi. Nah, belajar dari dalam konteks itulah proses demokrasi kita di Indonesia ini sudah cukup kondusif, sangat demokratis. Gitu. Kenapa itu penting saya garis bawahi? Karena saya melihat sisi lain dari proses politik 2019 adalah ketika rekonsiliasi nasional itu terjadi. Sekali lagi, ketika rekonsiliasi nasional itu terjadi, dia akan melahirkan sebuah psikologi kebangsaan yang baik. Gitu. Terjadi rekonsiliasi itu terjadi, maka semua energi komponen elemen anak bangsa akan disuguhkan untuk memberikan hal-hal terbaik di bangsa ini. Olehnya itu, kalau saya melihat bahwa parliamentary threshold itu memang ambang batas yang ditentukan, itu penting. Karena dari situ bisa mengukur indikator kesungguhan partai politik bekerja keras. Tentu beda dong partai politik yang bekerja secara keras siang dan malam untuk menyuguhi hal-hal terbaik mereka menjaga branding partai, image partai politik, berbeda dengan yang tidak bekerja. Nah, kalau misalnya kita sodorkan bahwa parliamentary threshold ditiadakan, saya kira ini juga patut dipertanyakan, kan? Patut dipertanyakan, kok sama orang yang bekerja keras dan tidak bekerja keras, gitu. Hanya karena konteks keadilan kita sodorkan. Pertanyaannya adalah porsi keadilan seperti apa? Saya kira anak-anak muda harus membedah itu. Jadi kita tidak sekedar ini loh, kita butuh adil, oleh ini itu dihapus. Keadilan dalam konteks apa? Gitu. Karena mereka bekerja keras, mereka melakukan proteksi terhadap semua anak-anak bangsa terbaik. Kemudian mereka menghadirkan di instrumen partai politik yang diusung masing-masing. Jadi saya kira partai politik juga di tengah kritik yang sangat kuat untuk memanage, untuk mereformasi dari dalam partai politik juga akan sanggup membaca kebutuhan zaman. Di mana ada beberapa tokoh-tokoh nasional yang selama ini mungkin belum terakomodasi, entah secara struktural di partai politik. Tentu ini akan membawa wajah tersendiri bagi partai politik yang berani mengusung tokoh-tokoh di luar partai politik misalnya. Tentu dalam konteks demokrasi, menjaga kondusivitas demokrasi Indonesia. Tentu dalam konteks menjaga sirkulasi kepemimpinan, sirkulasi anak-anak muda yang sedang diprotek untuk didorong ke kepemimpinan nasional. Kita butuh seperti itu. Karena sekali lagi tantangan zaman ke depan, kita dituntut untuk anak muda jauh lebih selektif, jauh lebih sanggup melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan cemerlang. Karena itu bentukan kecintaan kita terhadap Indonesia. Bentukan kecintaan kita terhadap. Olehnya itu, segala kritikan yang kita berikan kepada kepemimpinan saat ini atau kepada anak-anak muda yang sedang menyiapkan, itu adalah bentukan kecintaan kita. Itu menurut pendapat saya. Berikut, tentu standar parliamentary threshold itu tentu butuh kritikan, butuh masukan, karena memang dia juga memiliki unsur kelemahan. Misalnya kemudian kawan-kawan melihat bahwa dengan standar parliamentary threshold, ada beberapa figur tertentu yang saat ini tidak terakomodasi dengan kepentingan partai politik, terjegal. Saya kira tidak juga. Gitu. Mereka yang sedang mempersiapkan untuk memimpin di bangsa ini,
mereka harus mempersiapkan segalanya, termasuk adalah kemampuan dan kelihayan mereka melakukan komunikasi lintas partai politik maupun non partai politik. Karena mereka adalah figur, gitu kan? Mereka adalah figur yang sedang menyiapkan untuk fase-fase ke sana. Nah, baik positifnya di kita adalah sebelum event itu berlangsung 2024, anak muda sudah mengambil bagian. Tentu kita juga merasa bahwa kita juga bertanggung jawab sebagai anak-anak muda Indonesia, memberikan masukan, memberikan kritikan, apalagi ketika kebijakan pemerintah saat ini tentang perpindahan ibu kota negara. Tentu energi kita tidak lagi berpikir soal siapa presiden berikut, gitu. Tetapi energi kita adalah akan lebih terkuras bahwa bagaimana anak muda Indonesia di Jawa, Sumatera, Indonesia Tengah, Indonesia Timur menyiapkan mentalitas. Mentalitas itu jauh lebih penting. Menyiapkan mentalitas karena kita sedang ada dalam fase pandemi dan kita sedang menyiapkan dalam fase-fase pemulihan. Tentu butuh kerjasama, butuh tenaga energi yang sangat luar biasa. Tentu sembari banyak hal yang tentu harus kita kritisi, karena sekali lagi itu adalah bagi saya itu adalah bentukan dari kecintaan kita sebagai anak bangsa. Yang berikut adalah ketika beberapa tokoh-tokoh nasional misalnya, jika kawan-kawan menganggap bahwa parliamentary threshold itu juga adalah masih menjadi penghambat beberapa tokoh partai politik tertentu atau yang tidak terakomodasi, maka kawan-kawan bisa melakukan yang namanya konsolidasi anak muda Indonesia untuk mendorong ini loh figur yang menurut anak-anak Indonesia penting untuk didorong, penting untuk mengambil bagian, sehingga kita bersuara, kita mengkritisi, tetapi kita memiliki opsi-opsi yang rasional dan berbobot, sehingga tidak sekedar didengungkan bahwa kita setuju dengan parliamentary threshold atau tidak setuju dengan parliamentary threshold, tetapi kesetujuan dan ketidaksetujuan itu harus diuji secara akademik, diuji substansi, setuju dan tidak setuju. Jadi bukan sekedar suara, tetapi adalah ada muatan-muatan yang itu baik untuk kepentingan kita sebagai anak Indonesia, kepentingan saat ini atau kepentingan jangka panjang. Berikut saya kira kalau untuk saya demikian dulu, nanti kita bisa kembangkan di sesi-sesi diskusi selanjutnya.